Horas, Bali G Academy di tepian Danau Toba yang indah hadir ya sore hari ini. Jadi kita sembari menunggu memori PK diajukan oleh Pak Oto Hasibuan, kita iris-iris lagi ya statement-statement penipuan dari para prekayasa di depan publik ya, seperti ini Krisnamurti, jenderal penipu ya, manipulatif ya, seolah-olah apa yang dilakukannya benar ya, beserta Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto dan Tito Karnavian, padahal apa yang dia lakukan adalah jauh dari kata jujur ya, jauh dari kata saintifik. Mana ada yang jujur ya atau saintifik itu kalau dia malah merusak resolusi ya, membuat kabur sebuah peristiwa pidana ya kalau ada. Tetapi ya itulah ya, supaya peristiwa pidana itu seolah-olah ada, mereka kabur-kaburkan. Itulah niat dari mereka ya, ya si otak rekayasa video CCTV ini ya, yang sudah menikmati jenderal bintang 2 hasil rekayasanya dia, kasus kopi sianida. Ya, jadi di foto ini ya jelas ya dia sangat terlibat ya dalam rangka memanipulasi jalannya persidangan ya, sehingga outcome atau keputusan hakim sesuai dengan kepentingan mereka ini ya. Di sini persiapan ya, 9 Agustus, satu hari sebelum penipu ini Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto menyajikan penipuannya di depan publik ya, ratusan juta publik ya, berkoordinasi ya, jadi sangat mustahil kalau dia tidak tahu ya flash disk di tangan jaksa itu berubah ya, justru dari dia itu timnya ya, flash disk di tangan jaksa berubah, baik folder maupun isi folder. Jadi mereka berkoordinasi bagaimana memenangkan perkara dengan cara merekayasa, karena bonusnya ada nanti ya. Semua mereka ini naik jabatan, kecuali mungkin si apa ini yang bukan PNS, Christopher ya, tapi mungkin dikasih proyek-proyek di kepolisian, pengadaan barang, pelatihan dan lain-lain ya. Tentu dapat bonus dia dari penipuannya juga. Bukan hanya para jaksa yang naik pangkat atau polisi, tetapi dia juga, yakin saya tuh. Oke, mari kita dengarkan penipuan dari siapa ini? Si Krisnamurti, jenderal penipu manipulatif ini ya. Penipu akut, penipu ulung ya. Di depan para hakim tinggi ya. Ada kelas apa namanya? Pelatihan atau apa itu, inspirasi katanya di YouTube ya. Coba kita lihat. Dalam kasus Jessica, yang kami buktikan bukan kami buktikan dia gerakan mencurigakan. Yang kami buktikan bahwa Mirna mati karena, berdasarkan dokter forensik, mati karena oksigennya habis, tersedot cyanida, dan di organ tubuhnya bukti cyanida. Pertanyaannya adalah, cyanida itu datang dari mana? Cyanida itu datang dari kopi yang diminum Mirna. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang memasukkan cyanida ke dalam kopi? Dan itulah yang nanti akan dicari tahu oleh hakim. Jadi drama di luar silakan jadi drama. Saya fokus kepada itu karena itulah yang akan ibu bapak sekalian buktikan. Betul tidak? Nah itulah ya. Jadi fokusnya dia katanya mencari tahu siapa sesungguhnya yang memasukkan cyanida itu ke dalam kopi ya. Nah, itulah omongan bualan penipuan dari si jenderal sampah masyarakat ini, jenderal penipu manipulatif di depan para hakim tinggi ya di Mahkamah Agung sana. Ya, seolah-olah apa yang dia lakukan itu benar adanya ya, mencari siapa yang memasukkan, sesungguhnya siapa sih yang memasukkan cyanida itu ke dalam kopi, kalau benar itu kopi ya, itu bersianida kan. Tapi caranya bagaimana dia mencari tahu? Caranya dengan mengaburkan video CCTV. Itulah caranya si apa ya, si penipu siapa ini, si Krisnamurti ini ya, untuk mencari tahu siapa yang memasukkan cyanida itu ke dalam kopi dengan cara mengaburkan kamera 7, kamera 9, kamera 4, 3, 2, 1, 15 di pantry
Ya, semua dia kabulkan. Itulah cara si penipu ini mencari tahu siapa sesungguhnya yang memasukkan cyanida itu. Itulah caranya dia yang menurut dia itu hebat ya, jujur dan di apa ya dengan kemunafikannya itu ya. Bayangkan ya, cara mencari tahu siapa yang memasukkan cyanida ke dalam kopi dengan menghancurkan resolusi yang tajam kamera 7, 9 dan lainnya yang 1920, 1080 yang 50 meter pun harusnya bisa dapat pergerakan itu ya. Malah dihancurkan resolusi framenya, dimensi spasialnya maupun laju temporalnya ya, dari 2 juta pixel per frame menjadi setengah jutaan pixel per frame, dari 25 frame per detik menjadi 10 frame per detik. Inilah penipuannya si jenderal sampah masyarakat ini ya. Ya. Itulah bayangkan ya, seolah-olah dia di depan hakim tinggi itu adalah makhluk mulia, makhluk malaikat. Tetapi apa yang dia lakukan adalah sesungguhnya adalah kebalikan dari ucapannya itu ya. Biarkan drama di luar terjadi entah bagaimana. Pokoknya kami fokus mencari tahu siapa yang memasukkan cyanida ke dalam kopi. Dengan cara apa? Dengan menghancurkan resolusi video CCTV. Itulah si munafik, penipu, manipulatif, pathological liar ya. Dia menuduh Jessica memiliki kepribadian ganda. Kau kepribadian 10 mungkin kau psikopat ya. Mencari tahu siapa yang memasukkan cyanida ke dalam kopi dengan cara kau kaburkan semua objek diam dan objek bergerak, sehingga kau edit sana sini dengan tim yang kau susun, diketuai oleh tim editingnya. Nah, nanti harus diperkarakan orang ini siapa yang mereka suruh ya untuk mengedit itu. Saya yakin bukan Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher ya. Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher itu teknisnya pasti dikerjakan oleh tim lain untuk mengedit itu. Inilah atas perintah si penipu manipulatif jenderal sampah ini ya, harus disidang orang ini ya. Bagaimana manipulatifnya orang ini dalam kehidupan profesinya ya. Kalau kehidupan pribadi kita nggak ngurus itu. Ya inilah caranya si jenderal sampah ini mencari tahu siapa yang memasukkan cyanida ke dalam kopi, hancurkan resolusinya, kaburkan peristiwa apapun kejadian di Cafe Olivier. Itulah caranya si penipu ini ya. Ya, padahal di keputusan pun bukan hanya di poin 27 Muhammad Nur Al-Azhar ya, BAP dia 1920 ya. Di keputusan, di naskah keputusan juga di metadata yang ada di tangan si Christopher juga dicantumkan ini ya, CH7 557 1717. Inilah resolusi 1920 180 ya. Ya, laju frame 25, kanal 3 berarti berwarna. Ya, sesuai dengan poin 27 Muhammad Nur Al-Azhar. Tapi itulah dihancurkan ya pada saat menganalisa posisi pengaduk tangannya Mirna ya. Pada saat mengambil sedotan atau tidak dari atas meja, mereka hancurkan ya. Si Krishnamurti ini, itulah caranya dia untuk mencari tahu kan. Nah, metadata lain juga semua dia hancurkan dengan downscaling dari 2 juta menjadi setengah juta pixel per frame ya. Ini semua ini kamera 7, kamera 9 ya. Ya, belum lagi dibuang frame semena-mena ya. Dari CH7 plus 96.000 frame, dari kamera 9 100 frame, dari kamera 7 itu 50 frame. Inilah caranya si jenderal penipu ini ya, mencari tahu siapa yang memasukkan cyanida dengan cara mengacak-acak bukti digital, menurunkan resolusi, membuang frame ya, bekerja sama dengan para jaksa pengkhianat rakyat itu. Ardhito Muardi isi folder berubah terus, jumlah folder berubah terus ya. Ya, kalau di sini kita punya data uji ya, data uji 2 ya, cara mengetahuinya secara visual tanpa lihat BAP juga sudah paham ya. Bagi mereka yang sering membuat aplikasi ya, tentu metadata itu sangat penting ya. Metadata itu semacam digital marker atau informasi yang kita simpan sehingga pengguna itu bisa memakainya ya, pengguna atau produk output dari aplikasi kita ya. Nah, inilah ada 2 kita kasih. Nah, ini ya.
Nah, ini kan dari metadatanya dua apa namanya 960H, 960576 ya. Di sini di metadatanya itu, nah ini ya ada ya 960576. Terus yang kedua 1080p. Di sini metadatanya, nah ini dia 9 source image width sama source image height ya. Kalian bisa download exit exit tool GUI ya. Ini bisa kita baca metadata maupun exit exit metadatanya, atau bisa juga dengan program ya. Gampang juga sih sebenarnya ya. Nah, inilah kalau kita lihat dua sampel ini, bagaimana ketika dibuka ya. Ya, di sini ada dua apa namanya? Dua file ya. Di inilah kalau diklik ya, double klik. Nah, inilah harusnya tajam dan langsung membuka ke ukuran laptop ya, hampir memenuhi ya. Ini saya ulang informasinya, siapa tahu ada yang belum paham ya. Ketika dibuka double klik, dia membaca metadatanya. Ya, kalau 1920-80 ya, bukan hanya tajam tetapi dia langsung melebar dan meninggi ya, hampir memenuhi ukuran laptop. Tapi kalau 960H ya, itu 96576 kan hanya kecil seperti ini ya. Nah, seperti itu. Terus kita coba dengan decoder lain, misalnya sama aja ya. Jadi kalau 1080p dibuka langsung memenuhi ukuran laptop dia. Ini juga 960H, maka dia hanya kecil dia, karena dia membaca metadatanya ya, membaca metadata, terus menampilkan sesuai dengan dimensi atau resolusi yang ada di dalam metadata tersebut. Jadi secara visual sebenarnya si Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimantrianto ini udah tertangkap basah ya, melakukan rekayasa itu ya, dengan cara menurunkan resolusi frame ya. Inilah beberapa apa ya screenshot ya, bagaimana Muhammad Noah Lazar itu kalau di kamera 01 CH17 ya, di kasir itu pembuatan kopi di Guridong, itu Muhammad Noah Lazar dua resolusi ya pada waktu yang bersamaan ya, pada waktu 1620-an. Ketika dibuka ini 1620, ini juga begitu ya, saat atas bawah ini. Yang pertama itu 1920 dia biarkan gitu, tetapi ketika mau menganalisa kopi ya, persiapkan rangga, dia langsung resolusinya double klik gitu, langsung cuma segini ya. Jadi bukan hanya kamera 7 ya, punya dua resolusi yang berbeda. Ini juga kamera 01 CH17 ya, di Guridong itu memiliki dua resolusi yang berbeda ya, di double klik ini langsung penuh ya, 1920-80 di laptop dia. Kalau yang ini double klik cuma seperempatnya aja ya. Ya, sesuai dengan BAP dia 96576 hasil downscaling ya, semua jadi kabur seperti ini ya. Inilah dia. Terus untuk kamera 3 inilah ya, double klik langsung cuma sebegini. Harusnya full ya, full size atau hampir memenuhi. Ini kamera 7 ya, pertama dibuka 57 sampai 17 begini nih letaknya. Ini kan sudah ketangkap basah Muhammad Noah Lazar ini ya. Terus ini kamera 7 untuk 17 ya. Sampai 18 berapa itu? 1839 ya. Nah itu ya, cuma dua potong di tangannya Muhammad Noah Lazar itu. Inilah. Ya, cuma seperempat ya. Kalau dia benar 1920-80, yang otentik ya harus full size dan harus tajam. Luar biasa inilah. Ini caranya siapa si apa ini Krishnamurti mencari tahu siapa yang masukkan kopi dengan cara menghancurkan resolusi semua ya. Ini kamera 9 di sini ya. Pada saat ya, pada saat dibagi dua juga oleh Muhammad Noah Lazar ya, pada saat dia menganalisa kopi ya, warna kopi yang disajikan oleh Agus Rono, dia hancurkan juga resolusinya, double klik cuma kotaknya sebegini ya. Terus ini juga disajikan dia ya, pada saat kamera 9 menampilkan pergerakan Jessica menggaruk tangan, menggaruk paha, itu semua sudah hasil rekayasa dia ya, double klik itu semua sudah seperempat ya secara spasial, seperempat ukuran laptopnya ya. Kalau yang di sini dia kamera 1 CH17 tidak ada yang dianalisa dia, jadi dibiarkan otentik, dia langsung tajam dan memenuhi ukuran laptop. Nah ini juga ya, ketika dia diminta oleh Pak Oto Hasibuan ya,
memutarkan video CCTV 7 yang bukan dari flashdisk Muhammad Anwar Azhar, tapi flashdisk yang di tangan jaksa juga seperti itu. Cuma di double klik oleh dia atau operatornya ya cuma sebegini, baru setelah itu ditekan apa namanya, diklik kotak di sini untuk zooming ya. Ini juga untuk kamera 9 juga seperti itu ya. Jadi sudah hasil rekayasa semua dari tampilan ketika di double klik pertama kali dibuka ya, aplikasi itu ya apapun itu kita bacakan metadatanya sehingga di situ ada resolusinya, lebar, tinggi, terus laju frame ya, terus apa namanya ruang warnanya apa ya. Kalau mereka yang senang dengan apa namanya dulu TV analog, TV digital atau orang yang bekerja di multimedia harusnya paham ya, dengan mengurangi apa namanya dimensi ya, maka PPI-nya atau pixel per inci kuadratnya ya, PPI kuadrat ya, PPI kuadratnya itu ya tentu mengecil ya, artinya jumlah pixel per inci kuadrat tentu mengecil hasil downscalingnya ya. Kalau untuk 1920 ya, kalau ditampilkan laptop ukuran 17 inci diagonalnya ya dengan lebar 15 inci, tinggi 9 inci ya untuk resolusi 1920 maka 15.360 pixel dalam 1 inci kuadrat. Kalau 960 576 jadi tinggal seperempatnya aja ya, hampir ya 4096. Maka dengan turunnya PPI kuadrat atau pixel per inci kuadrat itu ya, maka dia menyebabkan objek-objek menjadi kabur ya. Ketika di upscaling ya, untuk memenuhi ukuran laptop maka dia harus mengalami upscaling atau zooming atau pembesaran ya. Jadi terjadi replikasi citra. Nah inilah dia ya, caranya menghitungnya ya gampangnya 1920 jumlah pikselnya 1920 kali 180 ya dibagi 15 dibagi 9 sama juga seperti ini 960 kali 576 dibagi 15 dibagi 9 ya untuk laptop 17 inci diagonalnya. Inilah ya turun seperempatnya hampir ini PPI kuadrat ya, pixel per inci kuadrat ya, dari 15 ribuan menjadi 4 ribuan ya. Jadi hampir turun 3/4 itu kerapatan pixel per inci itu, ya itulah yang menyebabkan yang seperti ini nih kabur yang diputar oleh Muhammad Anwar Azhar ya. Ya justru bukan membuat jelas sebuah peristiwa yang dianalisa mereka, tetapi membuat kabur sebuah peristiwa. Itulah caranya si penipu Krishnamurti ini mencari tahu siapa yang memasukkan kopi cyanida ke dalam kopi dengan cara mengaburkan peristiwa supaya bisa direkayasa. Inilah jenderal paling penipu, manipulatif ya. Harusnya orang seperti ini kalau tidak bisa dihukum mati ya harusnya disel tikus seumur hidup ya, supaya jangan diulangi oleh jenderal-jenderal lain ya, yang ingin jadi jenderal memanipulasi peristiwa ya, bukan membuat terang sebuah peristiwa tetapi malah menghancurkan, mengaburkan. Inilah sampah masyarakat, penipu, manipulatif ya. Pathological liar, psikopat ini orang mungkin ya. Ya, screenshot itu sebenarnya saya kumpulkan dengan video yang saya kolase ya dari ketika Muhammad Nuh menyajikan penipuannya itu. Ini dia dari sini ya. Ini CH17 kamera 1 ya. Ketika dibuka coba lihat ini untuk 1620-an. Nah, double klik. Nah, langsung memenuhi ya ukuran laptop dan tajam dia, coba lihat ini. Ah, itu langsung penuh dia ya, di laptop dia ya. Saya kira sekitar 17 inci itu diagonalnya laptop yang dia gunakan ya. Jadi PPI-nya, pixel per inci kuadratnya tajam. Terus untuk 1620-an coba lihat ini, double klik ya. Jadi kecil dia. Jadi ada dua versi itu CH17 di tangan Muhammad Anwar Azhar si penipu itu ya. Coba lihat nih. Nah, nah. Double klik harusnya memenuhi ukuran laptopnya ya, sekitar 17 inci itu. Kita percepat aja. Oh. Ah, digeret ya, itulah. Cuma segitu dia. Padahal CH
17 ya, kamera yang sama punya dua resolusi berbeda ya, 16-20-an ini juga baru saya tahu kayaknya ya. Ya, kamera 17 CH17 kamera 1 tentang waktu yang sama, dua versi berbeda resolusinya si penipu ini. Luar biasa. Inilah si penipu Krishnamurti ini ya, sampah masyarakat. Nah inilah. Nah ini kamera 3 ya, double klik. Ya, dia membaca metadatanya kan nggak full ini. Inilah rekayasa si apa. Terus ini kamera 7 ya, pukul 15.57 sampai 17.17 ya. Ini juga, ini kamera 9 juga ketika di double klik ya, pada saat menganalisa kopi, warna kopi, Agustriono malah dihancurkan juga resolusinya. Ya. Nah ini pada saat dia menganalisa, ditanya oleh si penipu, jaksa penipu Haribowo, pergerakan-pergerakan Jessica inilah dianalisa dengan yang sudah direkayasa ya. Si Muhammad Noah Lazar ini ya. Dan Christopher ini kan double klik kecil ya. Inilah semua hasil rekayasanya si Krishnamurti ini ya. Jadi ini adalah produk dari animasi ya, produk dari rekayasa mereka, karena ketika di double klik aja ini lah kamera 9 ya. Nah ini kan double klik cuma begitu. Itulah ukuran sebenarnya di dalam metadatanya itu. Inilah ya, sudah hasil rekayasa semua, pergerakan tangan Jessica menggaruk, tangan, paha, ya, jari mak lampir, ya. Jari mak lampir itu menyatu karena hasil downscaling, fitur-fiturnya ya. Nah ini udah hasil rekayasa ini, karena apa? Ya tidak sesuai, sudah hasil pengaburan hasil downscaling itu ya. Tadi pada saat dibuka itu. Ini juga sama. Nah ini ukuran hasil rekayasa juga ya, ketika Muhammad Noah Lazar diminta untuk memutarkan flashdisk yang ada di tangan jaksa, sama ya. Ya ketika di double klik dengan Windows Media Player sama ya, dibuka, tunggu bentar, nah ini ya kamera 7 ya kalau nggak salah. Ah kan segitulah, itulah ya, sebelum di double klik ininya, di klik yang kotak ini untuk upscaling ya, algoritma pembesaran bekerja, yaitu ya berhenti sebentar, dia baru diklik di sininya, ya itulah ukuran sebenarnya ya, kamera 7 dan kamera 9 nanti diminta diputarkan ya, sudah hasil rekayasa semua ya. Nah ini juga untuk kamera 9. Nah itulah ya, kamera 9. Padahal di sini dituduhkan Jessica menggaru-garu, menggaru paha, segala macam. Sudah hasil rekayasa mereka ya, makanya data digital itu tidak boleh disentuh ya. Karena kalau sudah kau turunkan resolusi, maka ada motivasimu. Untuk apa? Untuk menganimasi, memotong, membuang, segala macam ya. Inilah caranya si jenderal penipu, pengkhianat rakyat, manipulatif ini menggiring ya, menggiring opini publik, menggiring opini hakim ya, agar apa keputusan hakim itu atau jalannya pengadilan itu sesuai dengan narasi yang mereka persiapkan. Inilah ya, padahal tadi di depan para hakim tinggi itu dia seolah-olah manusia yang paling malaikat ya, malaikat iblis ternyata dia ya, malaikat maut. Oke, kita lanjutkan apa ya, bualan si penipu jenderal sampah masyarakat ini ya. Nah, kemudian kami bicara motif, nggak ketemu motif. Motif nggak ketemu. Ahli psikologi forensik, psikiatri forensik mampu menjelaskan bahwa dia mempunyai dua kepribadian bipolar. Ditambah kami terbang ke Australia, melakukan MLA, mutual legal assistance, penyidikan di Australia. Kami mendapatkan fakta-fakta di kantor dia, di komputer dia, bahwa dia browsing cyanida, dia browsing tentang racun,
yang kemudian kami sedot, tapi kami tidak diizinkan oleh sidang, oleh pengadilan, karena kita pengadilan Australia, tidak diizinkan oleh kantornya, tidak boleh digunakan dalam sidang peradilan. Mati saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya lobby jaksa, ini loh Pak, memang tidak pro justisia, tapi kami dapat fakta, kami buktikan. Ini proses-prosesnya, kami tunjukkan videonya, kami datangi hakimnya, Pak, ini di luar sidang pengadilan, tapi ini yang kami punya, Pak. Kami tidak sembarang orang menetapkan sebagai tersangka, dan ini kebenaran material yang mungkin secara formil agak sulit. Ini ya. Itulah ya, manusia yang jelas-jelas ya, digital evidence yang tersedia saja dia rekayasa. Ya, apakah bisa omongan penipu ini dipercaya ya? Browsing artifacts atau internet search history saja nggak bisa katanya dihadirkan di persidangan. Ngakunya dari pengadilan Australia yang melarangnya ya. Jadi oleh karena larangan itu, jadi dia menggunakan browsing internet history atau browsing artifacts itu sebagai bahan dia untuk mendekati jaksa, terutama hakim ya, di luar pengadilan. Itu bahaya sekali itu ya. Ya, bahan yang menurut pengakuannya tidak diuji di persidangan ya, apalagi dia penipu ya. Pengakuan itu jelas itu pasti penipuan itu. Kenapa? Karena apa yang tersedia saja ya, bukti video CCTV yang tajam aja dia nyata-nyata rekayasa, apalagi cuma pengakuan ya, pengakuan dari pengadilan Australia, tidak boleh ditampilkan di persidangan ya, cuma browsing artifak saja. Jadi bahan itulah dia pengaruhi hakim di luar pengadilan, padahal bahan itu yang dia akui itu harusnya kan harus diuji di persidangan. Masa boleh seorang polisi mendekati hakim di luar pengadilan dengan barang bukti yang tidak diuji di pengadilan? Ini kan harusnya Binsar Gultom Partai Tulu Sutapea dan Kisworo ini harus dipecat juga ini. Bagaimana dia bisa menerima seorang polisi ya didekati ya dengan barang bukti yang belum terverifikasi dan tidak diuji, tidak dihadirkan di persidangan? Ya, untuk menjadi bahannya gitu loh. Mau saja siapa, berarti kan berkomplot itu si Binsar Gultom Partai Tulu Sutapea dan apa ya. Ini terbukti dari omongannya si Krisnamurti ini ya. Kok bisa mereka bertemu ya, didekati si Krisnamurti ini di luar pengadilan dengan bahan atau bahan uji yang pengakuan dia. Kan kita perlu uji itu. Apa sih cuma browsing artifak saja? Bullshit, itu dilarang pengadilan Australia ya. Ya, karena kita sudah buktikan orang ini penipu, perekayasa, ya pasti itu omongannya itu penipuan juga, itu dari mulutnya ini semua penipuan ini. Ya, video CCTV saja yang terjelas malah direkayasa. Ya, browsing history kan isinya cuma begini-gini aja ini ya, nanti apa yang dikunjungi ya kan. Ya, ini beli apa atau apalah, terus searching termnya ya, apa pencariannya dan kapan, kemana dia dilakukan pencarian, form apa yang dia isi ya. Itu kenapa kayak gini aja nggak bisa dihadirkan di persidangan? Penipu kau Muhammad Noel Azhar, cuma browsing artifak saja. Kau ingin mempengaruhi hakim di luar pengadilan dengan bukti yang tidak terverifikasi ya. Boro-boro browsing internet ya, browsing artifak atau browsing history. Di BAP-nya Franciscus Aritonang SHMH ya, yang mengekspor HP-nya Jessica ya, pakai selebritnya itu log history atau call history aja tidak ada. Itulah ya, scientific abel-abel ala Krisnamurti penipu ini ya. Call history saja tidak ada. Bayangkan itu. Ya, sudah pakai selebrit ya, parah. Browsing internet historinya pun tidak ada di HP-nya si apa, ditampilkan oleh Franciscus Aritonang SHMA, sarjana hukum, magister hukum, ahli forensik ya kan, ahli forensik lulusan SHMH ya, kursus selebrit 3 minggu jadi itu ahli forensik
Jadi ya kalau artefak seperti itu dia ngaku nggak boleh pengadilan, jawaban saya ya video CCTV saja nyata-nyata dia rekayasa, apalagi cuma pengakuan ya, apalagi cuma pengakuan ya. Itu aja kesimpulan saya. Kesimpulan saya adalah CCTV saja kok rekayasa, apalagi cuma pengakuanmu. Ya. Manusia manipulatif seperti kau ini setiap detik itu berbohong itu, Krisnamurti. Ya. Semoga ya dengan sidang PK ini ya kita buktikan rekayasa dan kau harus dituntut kau berikut dengan Tito Karnavian, Muhammad Noah Lazar, Krisnamurti dengan keenam jaksa pengkhianat penipu itu, Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugi Karvalo, Haribowo, Maliani Wubung dan Wahyu Oktaviandi, agar kalian masuk penjara ya karena telah merendahkan wibawa hakim, wibawa pengadilan dengan menyajikan, memanipulasi bukti digital. Padahal statementmu tadi di depan para hakim, mencari tahu siapa yang memasukkan cyanida ke dalam kopi. Seolah-olah malaikat kau, ternyata kau malaikat iblis. Ya, mencari tahu siapa yang memasukkan cyanida ke kopi kok dengan mengabur-ngaburkan. Itu kan apa itu ya? Mahanya iblis yang apa seperti itu, yang melakukan di luar berkebalikan dengan apa yang dikatakannya. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya dari Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.